Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi razaqana farhatal maulud wa bi ni'matihi tammal wa'dul maw'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi ahlil jud. Amma ba'du. Alhamdulillah hadirin jamaah sekalian, kajian kita nyampe halaman 130, poin yang kedua, okay? Poin yang kedua itu kita membicarakan tentang kenapa kita cinta Rasul, gitu? Apa tanda-tanda cinta Rasul? Bagaimana agar mencintai Rasul? Kan ngoten Pak nggih? Nah, ini sampai poin yang kedua. Jenengan tingali poin yang kedua itu, cinta Rasulullah tidaklah berupa kecenderungan sentimental dan romantisme pada saat-saat khusus seperti dengan peringatan-peringatan tertentu saja. Cinta akan Rasulullah itu haruslah benar-benar murni dari lubuk hati seorang mukmin dan senantiasa terpatri di hati kita. Sebab dengan cinta itulah hatinya menjadi hidup, melahirkan amal soleh, menahan dirinya dari kejahatan dan dosa atas bisikan hawa nafsu. Sesungguhnya tanda-tanda cinta yang sejati, tanda-tanda cinta yang tulus, tanda-tanda cinta yang mulia kepada Rasulullah itu yang pertama taat. Apa Pak? Taat. Mentaati Rasulullah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ngaku cinta tapi melanggar terus, ya bukan cinta itu. Cinta kok dilanggar. Ya kadang di masjid lah. Kok ke sana? Cinta itu jangan dilanggar. Di surau. Ya. Jadi cinta itu apa tadi? Taat. Jenengan cinta ke istri, istrinya butuh galon, langsung ditungkokno. Kan ngoten nggih? Rela kita sunggi, rela kita angkat. Nah, misalnya istri, sampean cinta ke istri, istrinya butuh rok, nah, langsung tukokno loro. Misalnya begitu. Taat. Nah, kita cinta Rasulullah, ya kita taat. Cinta Allah, ya taat, gitu. Atas segala perintah dan menjauhi larangan. Yang kedua, menolong dan mengagungkan Rasulullah, hormat dan berterima kasih kepada Rasulullah. Soalnya ngeten Pak, ada sebuah hadis qudsi, laula ya Muhammad ma khalaqtus pokoknya ma khalaqtus, saya lupa redaksi Arabnya. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan ini semua. Seandainya bukan karena Nur Muhammad dulunya Pak, Allah tidak ciptakan langit dan bumi. Allah tidak ciptakan surga. Allah tidak ciptakan opo wae, ndak. Andaikan bukan karena Nur Muhammad. Apa nur nih Pak? Cahaya. Cahaya itu dititipkan di ini, igo wekasnya Nabi Adam. Terus Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, ada di igo wekasnya nur itu. Nur Nabi Muhammad itu. Terus
terus terbawa pindah sampai ke Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, dititipkan di situ nur Nabi Muhammad. Begitu rabi karo Ibu Aminah hamil, disitulah nur Muhammad itu. Ya. Jadi awalnya cahaya saja Nabi Muhammad, cahaya. Dan Nabi Adam sampai iri, ya, sampai iri. Sebentar, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak, aflak iling. Laulaka ya Muhammad laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tidak ciptakan ini semua. Aku tidak ciptakan ini semua. Gitu ya. Jadi sampai Nabi Adam itu iri, Pak. Sampai Nabi Adam itu iri. Irinya itu apa? Karena di surga itu selalu gandeng nama Allah dan Nabi Muhammad. Terus Nabi Adam itu tanya gini, ya Allah, itu siapa itu? Muhammad itu. Saya iri, kok namanya selalu gandeng dengan nama Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Siapa Muhammad itu? Di surga itu sono. Makanya orang-orang sekarang itu kan banyak yang beli lafal itu Pak, taruh di rumah. Allah Muhammad. Allah dulu yang mulai kanan. Kadang kewalik Muhammad Allah. Loh. Yang benar Allah Muhammad. Dari kanan dulu Allah Muhammad. Jadi sampai Nabi Adam itu tanya seperti itu. Itu siapa ya Allah? Kok namanya itu selalu gandeng dengan namamu? Ini pasti bukan orang sembarangan. Oh iya, itu yang akan jadi itu adalah penyebab semua ini kuciptakan, gitu. Dan itu akan lahir di akhir zaman nanti fisiknya. Tapi kalau penciptaannya jauh aku sebelum menciptakan kamu wahai Adam, aku telah menciptakan Nur Muhammad. Itulah kekasihku, kata Allah. Maka kata-kata adrikni ya Rasulullah ini sudah benar. Kemarin di TikTok itu ada kritik Pak. Profesor, doktor, siapa itu? Dosen UIN Surabaya itu menyalahkan ini. Menyalahkan kiai yang nulis ini. Nah ini sudah benar ini. Bukan kita ini sudah cuma ngadu saja. Mintanya tetap pada Allah lah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya kan itu, tetap mintanya ke Allah. Tapi cuma lapor saja ke Nabi. Qad daqat hilatri adrikni ya Rasulullah. Lu itu disirik-sirik no. Oh ya apa? Kiai Khalil Bangkalan itu ahli nahwu, ahli sastra Arab, orangnya alim, nggak mungkin ngajarin sirik-sirik. Kiai Romli Peterongan Jombang itu orang alim Pak, nggak mungkin ngajarin syirik. Kita ini cuma DP lapor ke Kanjeng Nabi, ya orang yang akan diberi apa Pak? Yang diberi hak untuk memberikan syafaat. Tetap doanya ke Allah ini. Allahumma lo. Tetap ya Allah, tetap. Salli ala sayyidina Muhammad. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Coba. Tetap mintanya ke Allah, cuma dalam doa itu awas nanti ya Rasul kalau akui sebagai umatin jenengan. Mana letak siriknya itu? Wong mintanya ke Allah. Paham nggih? Adrikni ya Rasulullah disalahno. Di Ketawang Gede itu dulu gitu. Nah, akhirnya saya turun tangan, saya jelaskan ora iku wis bener. Wis bener iku. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah wis bener. Ya, tidak ada unsur-unsur syirik. Paham nggih? Sudah benar sudah.
Kemudian nama Nabi Muhammad itu selalu gandeng dengan nama Allah di surga. Itu dijelaskan bahwa nurnya sudah kuciptakan, cahayanya. Tinggal fisiknya nanti itu akan lahir di akhir zaman. Itulah yang disebut. Kenapa kok di akhir zaman? Karena fungsinya nanti Nabi Muhammad itu penutup semua para nabi. Khatamul anbiya wal mursalin. Penutup daripada para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad kenok maneh. Ora ono maneh nabi maneh gak ono, rasul maneh gak ono. Yang di Jakarta kemarin Ahmad Musaddiq tangkap di penjara. Ngaku-ngaku nabi. Elia ngaku-ngaku Jibril. Ditangkap Jibrilnya. Mana ada Jibril ditangkap. Di penjara lagi. Ya Allah, aneh-aneh di akhir zaman ini Pak nggih. Napa ngoten niku? Karena tidak ngaji di Primahu saja. Karena tidak ngaji. Baik. Kemudian jadi apa yang kedua apa tadi Pak? Menolong dan mengagungkan Rasulullah. Perbanyak apa Pak? Sholat diagungkan dengan menolong. Kalau namanya menolong Nabi Muhammad maksudnya gimana? Menolong Nabi Muhammad apa? Menjaga agama Islam, menjaga, ikut njogo, ngikuti sunnah Kanjeng Nabi itu sama dengan menolong. Paham nggih? Menjaga sunnah, mempertahankan sunnah, menghidupkan sunnah, ngeten. Menjaga ajarannya yang diajarkan Nabi itu namanya menolong. Nah, kemudian yang ketiga, tidak menerima sesuatu pun perintah dan larangan kecuali melalui Rasulullah. Ya. Kadang-kadang kan tidak langsung Pak, hanya tersirat. Itulah yang muncul namanya hukum qiyas. Gitu? Hukum qiyas. Jadi lalu kemudian, oh enggak dari Nabi nih. Kayak gini istighosah misalnya. Lalu dituduh, apa itu bid'ah? Nabi tidak melakukan. Loh, dia tidak ngerti hakikatnya. Istighosah ini ada Pak. Dalilnya dalam Al-Quran ada. Dalam hadis banyak. Perintah untuk minta tolong pada Allah. Istighosah itu artinya minta tolong Allah. Masa minta tolong Allah bid'ah? Kalau minta tolong mak lampir, gerandong, sunnah. Itu setan semua. Tadi kalau istighosah itu, artinya istighosah itu adalah minta tolong Allah. Istaghithu, minta tolonglah kalian di Quran itu. Minta tolonglah kalian kepada Allah. Fastaghathu. Kemudian Allah menolongnya Nabi Muhammad. Itu loh yang kemarin saya cerita dalam perang apa itu Badar, sehingga Allah mengirimkan bala bantuan apa itu tentara, malaikat, ya kan, dibantu oleh Allah. Malaikat-malaikat, ribuan malaikat membantu pasukan Islam. Itu kan gara-gara Rasulullah masuk kemah istighosah. Ya. Masuk kemah istighosah. Kemudian diterima oleh Allah. Kemudian diterima oleh Allah istighosahnya itu. Baik, kemudian mengikuti beliau dalam segala hal, seperti dalam hal sholatnya niru Kanjeng Nabi, wudhunya seperti Nabi, makannya seperti Nabi, 3 jari. Lek makan soto, ya lihat-lihat dulu ya. Makan rawon telung biji. Maksudnya Kanjeng Nabi biyen itu ya makan kurma, nyekel itu 3 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ping telu wis warak, soale zaman itu gede kayak menjol itu. Ya. Apa namanya? Kurmanya itu gede-gede. 5 ae wis warak.
Gitu. Jenengan soto entek 2 piring. Tidurnya niru Kanjeng Nabi. Biasanya Kanjeng Nabi lek tidur niku Pak, kepala di utara. Kalau Nabi tidak di utara karena Ka'bahnya ada di selatan. Berarti kepalanya di barat Kanjeng Nabi dulu. Bukan itu yang dimaksud adalah tidur ke sebelah kanan, dodo ngadep kiblat. Karena dari Madinah itu kiblatnya di kidul. Gitu. Jadi kalau jenengan umroh, jenengan posisi jenengan di Madinah, sembayangnya ngadep kidul, Pak. Kenapa? Kiblatnya di kidul Mekahnya. Kalau jenengan di Oman, kidule Ka'bah. Jenengan lek salat ya ngadep ngalor. Paham ya? Kenapa? Karena kiblatnya dielor. Nah, berhubung Indonesia niku di timure Ka'bah, Indonesia niku di timurnya Mekah, maka lek kula jenengan salat ngadep ngulon karena kiblatnya di kulon. Jenengan di Madinah ngotot metenteng ngadep ngulon. Ya rasa. Ya, tidak sah. Kenapa? Karena kiblatnya di selatan. Bunda jadi guruku kudu ngadep ngulon. Iya lek Dek Dinoyo. Lek Dek Sungasari. Ngotot moh pokoknya kudu ngadep ngulon kula. Ya Allah. Itu lho Pak lek ngeyelan niku. Jadi makannya niru Nabi. Napa Pak yang ditiru? Bukan 3 jarinya. Berhenti sebelum kenyang. Lan jenengan lah berhenti sebelum embo. Belum berhenti lek gak embo. Dan Rasulullah itu tidak pernah niku mboten nate. Gelegeane mboten nate Kanjeng Nabi. Lah kita towo. Rasulullah belum pernah. Awai belum pernah. Hai, belum pernah. Gelegean belum pernah. Gelegean. Belum pernah. Ini Kanjeng Nabi. Makannya perutnya Kanjeng Nabi itu dibagi 3 Pak. Sepertiga kayak makanan, sepertiga didamel minuman, sepertiga lagi dikosongi untuk bernafas. Lah kita penuh kabeh sehingga kayak iso ambaan. Kanjeng Nabi itu dibagi 3. Sepertiga makanan lil makulat, sepertiga lagi lil masyrobat untuk minuman, sepertiganya lagi kosong lit tanafus untuk bernafas. Jika juga berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Wah ini gak kuat nih. Semampunya berarti. Nabi itu ndak pernah ococem kecuali nang orang kafir. Ya, ndak pernah ococem. Ngerti ococem? Ya. Nabi itu ndak pernah mendolimi semua makhluk, ndak pernah. Ndak pernah mendolimi makhluk Allah, ndak pernah. Lalu kita ngobong. Biasa ngasih gula nang semut, lah ini ndak nyari korek api. Ambil lah ngogas. Semprot. Bunuh. Apa salah mereka? Terus tawaduk Rasulullah itu kita tiru. Apa tawaduk Pak? Rendah hati. Bukan rendah diri loh nggih. Kalau rendah diri terhina. Kalau rendah diri terhina. Nah Islam tidak pernah mengajarinkan gitu.
terhina. Yang diajarkan oleh Islam adalah rendah hati. Rendah hati. Kebalikan dari takabur. Rendah hati itu kebalikannya sombong. Saya jadi teringat dawuhnya siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Pada waktu itu ngaji bersama para 12 muridnya yang setia itu. 12 murid yang setia itu Nabi Isa berkata begini, man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara dayya'ahullah. Ini dawuhnya Nabi Isa. Siapa yang tawadhu, rendah hati, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang mulia. Sebaliknya, wa man takabbara, utawi sapane wong sing takabur sapa wong, dayya'ahullah, moko bakal terhina atau dihinakan oleh Allah. Sebab sombong itu pakaian Allah. Yang berhak sombong hanya Allah. Tidak boleh kita bong sombong. Sombong itu apa ya, kalau bahasa saya itu jemar jecetak gak mati gak keburuk ke timur kada je ke lauk serat setak mati ya. Tak bisa diterjemah tapi. Kalau bahasa Malangnya itu gumede. Nah, gumede ndase. Gumede besar kepala itu. Sombong. Naudzubillah. Terus apalagi akhlaki Kanjeng Nabi niku? Wasakha. Napa? Loman. Dermawan. Makanya kelomanan atau kedermawanan itu menjadi salah satu ciri walinya Allah, Pak. Jenengan tinggali para walinya Allah itu pasti loman. Dadi lek ana wong ngaku-ngaku wali tapi medhit, niku bukan waliullah tapi wali murid. Ya, kula wali. Masya aku ya wali, rek wali murid. Jadi kalau walinya Allah, Pak, pasti loman, pasti. Sebab itu adalah min sifati Rasulillah. Sifatnya Rasul itu loman. Dan waliullah itu tidak mungkin medhit, tidak mungkin. Pernah suatu saat Ki Hamid Pasuruan itu umroh. Terus menguji Sayyid Abuyam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Begitu beliau masuk ke dalam, pas Yai Hamid ini mau pulang, Pak, mau pamitan, di hatinya kretek. Ya, aku tak nyangoni beliau, lek dibales lebih banyak berarti dia memang benar-benar wali. Kok ono wonge lho, kretek hati. Itu pun ngomong di hati beliau. Begitu keluar Abuya Sayyid Muhammad, lalu pamit, rukhsah ya Abuya, izin badhe undur gitu, mau pulang. Salaman, ya oke, diterima. Amplop Yai Hamid niku. Habis itu suwaya intadirni lahdah gitu. Tunggu sebentar. Beliau masuk ke dalam, Pak, ngambil duit syarat sawak dibalekno ke ini kai sangu. Jadi wah, hatinya bilang bener-bener walinya Allah. Bener-bener walinya Allah, katanya Kiai Hamid. Gitu ya, main hati, Pak. Hatinya kretek ngono yoro ya. Saya jadi teringat saya masih SD dulu, Pak. Sakmono kayak santri yang istimewa saya. Perasaan saya ya, karena cuma saya yang dipanggil. Tiap mari subuh nih masuk kamar yai, kamar khusus,
saya diajari nahwu. Kitab nahwu itu loh. Kitab Al-Kalamu wal Lafdul Murakkabul Mufidu bil Wad'i dan seterusnya. Kitab nahwu. Setiap pagi itu saya selalu gitu. Suatu saat pas jadwal saya di sekolah itu piket. Berarti harus berangkat pagi. Saya dipanggil masuk kamar itu, kitab sudah siap. Lah kok hati saya itu keretek. Muga-muga gak suwe-suwe. Saya gerak napa? Piket. SD jangan. Saya SD. Eling kula. Lah yai datang, yai masuk kamar. Gak bahas kitab ya Pak. Bahas wali-walinya Allah itu. Yo gak mudeng aku. Wong pikiran saya ke kitab. Cerita kiai, cerita wali itu. Dunia ini dengan walinya Allah itu dunia itu kayak lepek itu ya. Jadi walinya Allah itu Pak melihat dunia ini seperti lepek itu katanya. Eruh wong-wong lewat sana singitan dek gono, eruh walinya Allah itu. Atas pertolongan Allah itu weruh itu. Gak mudeng apa ya Nabi apa beliau kok cerita ngono. Padahal yang diceritakan saya ini Pak. Jero walinya Allah itu ngerti maksudnya ngono maksudnya. Cuma gak terang-terangan. Saya itu apa ya kok cerita wali ini wali. Terus mari ngono karena saya gak mudeng-mudeng. Terus saya ditebak gini. Awakmu kan keretak iku mang ndang mulih to. Hah? Kok eruh? Padahal itu hati saya, Pak. Kiai saya itu. Masya Allah namanya Kiai Haji Mansur. Kiai Haji Mansur di Bondowoso itu. Di pondok saya masih SD. Saya mondok itu kelas 2 SD, Pak. Sampai lulus SD, sampai lulus lulus SD ke kelas 6 itu berarti saya 4 tahun di pesantrennya beliau itu, Nurul Jadid namanya. SMP saya pindah satu desa juga, pindah namanya Darul Maghfur ya, menantunya beliau alim juga Pak, Habib Abdul Ghafur bin Maksum Basyaiban yang di yang di Darul Maghfur ini. Saya mondok di situ 3 tahun. Inten pun 7 sudah 7 tahun lulus SD sampai SMP. Terus mari ngono mau lanjut ke PGA. Pada waktu itu masih ada PGA Pak, Pendidikan Guru Agama Negeri ya, di Jember. Ngono gak oleh napa kos, harus di pondok. Masuk pondok namanya Pondok Al-Hikmah Yai Fadlillah Jember. Wis 3 tahun 10 sudah. Jenenge geger niki. Kapan iso turu di kasur empuk ngono. Ya Allah, mari ngono mau lulus bilang mau dalem badhe kuliah Bah. Ora iso. Kudu tabarukan sik nang Sidogiri Pasuruan. Mondok maneng. Waduh, akhirnya kersane orang tua saya senang, bahagia, manut mawon. Nggih, sendika dawuh diantar saya Pak ke Pasuruan. Wis aku mikir, alamat gak iso kuliah iki wis percuma. Semua celana-celana saya sedekahkan. Saya sedekahkan, celana saya sedekah. Wis sarungan tok ae aku, sarungan wis. Suruh mondok tok ae sama abah saya. Mondok lagi Pak oleh kira-kira 2,5 tahun. Wis muncul lagi kepingin kuliah. Tambah nemen keinginan saya untuk kuliah. Ini takdir barangkali nggih. Takdir saya jadi wong Malang. Akhirnya saya berangkatlah dari Pasuruan itu durung weruh sing jenenge Malang, durung weruh. Pokoknya naik bis Malang. Sampai di niki Arjosari niku baru pindah niku
baru pindah ke Arjosari, nyarani Arjosari. Bibir saya sudah pecah, Pak. Saking dinginnya. Dulu Malang itu terkenal benar-benar dingin. Masuk gak musim dingin, pancene dingin. Buktinya pecah-pecah. Dingin dah. Betul Malang ini dingin. Naik dulu itu awal-awalnya mikrolet. Cuma saya sebelum ada mikrolet, ada plat H di bemo, ada kol. Kol itu di kacanya ada tulisannya H, letter H. Tidak tahu lah. Pokoknya naik itu mana? IAIN. Biyen terkenal IAIN. Saiki UIN. Dulu IAIN. Wes berangkat saya Pak Pres. UIN IAIN. Persis gedung SD Impres. Biyen. Gak hebat seperti sekarang. Daftar Pak. Nah itulah awal-awal saya menjadi mahasiswa itu. Saya beli celana lagi akhirnya. Yang tadi sudah disodakohno itu. Nah ini apa namanya? Kula panjenengan itu kalau menghadapi sinten mawon, kembali ke wali tadi Pak ya. Itu jangankan kok ngomong di mulut dan didengar oleh telinga. Kalau urusan Nabi dari Rasulullah nih, terus para penerusnya, wali-walinya Allah itu, termasuk kiai saya itu ngerti Pak, keretai hati. Wong kula mek ngomong di hati kok. Muga-muga ndang mulih. Gara-gara saya ada piket maksudnya. Awakmu kan ngomong ndang mulih toh? Aduh kok eruh. Jadi besoknya itu saya mulai keretak sing api-api. Jadi hati-hati kalau ke rumah yai-yai yang waro ya, Masya Allah itu hati mereka tahu kedermawanannya luar biasa. Terus Rasulullah itu kesabarannya Pak, sabar selain tawadhu, dermawan, terus sabar. Sabari Kanjeng Nabi itu Masya Allah. Apalagi zuhudnya Pak, tidak terlalu mencintai dunia. Tidak terlalu mencintai dunia. Ya kita butuh dunia karena kita masih ada di dunia. Cuma sampai ke tangan saja. Dunia inilah, harta itu sampai di tangan saja Pak. Jangan masukkan hati. Kenapa? Harta, uang, macam-macam itu kalau masuk ke hati Pak, angel metune. Karena kedisian eman. Tapi kalau uang, harta itu masih di hati tangan, gampang untuk disedekahkan, diinfakkan. Boleh. Islam tidak melarang umat Islam itu sugih, tidak melarang. Silahkan. Tapi yang bermanfaat nang umat, bermanfaat nang tonggo, manfaat nang dulure, ngoten manfaat. Sama dengan beli mobil, silahkan lebih dari satu, tidak apa-apa. 4, 5 silahkan. Asalkan ada manfaatnya. Cak, sampean lek nang Surabaya Dokter Sutomo periksa apa ya, daripada sampean nyewa mobil 500 rono, wek kuwae 450. Ya, silahkan wis manfaat. Manfaat. Itu zuhud ya. Apalagi sifatnya Kanjeng Nabi wakemen memperbanyak sholawat dan mengingat Rasulullah, berharap bisa bermimpi melihat Rasulullah. Makanya perbanyak baca sholawat. Setiap mau tidur itu Pak, biasakan sholawat 1000. Ya, ini saya praktekkan. Saya tidak ngomong tok ini. Saya praktekkan. Sebelum saya tidur, saya harus sholawatan ping 1000. 10 putaran itu loh Pak. Kalau tasbihnya pendek, nggih,
10 putar. Tapi di rumah saya punya tasbih 1000. Saya punya tasbih 500, saya punya tasbih 1000. Yang 500 tak kena umiknya anak-anak, ayo bocah. Saya 1000. Dulu dihadiahi jamaah Rebu nih Pak. Rebu nih loh, ibu-ibu loh, umrah. Lah kok saya dihadiahi tasbih 1000. Waduh, disuruh wiritan tok awak. Alhamdulillah bermanfaat. Kalau niru Abu Hurairah malah 2000 Pak tasbihnya. Kalau niru istri Nabi Siti Zuwairiyah, istri Nabi, itu malah duwe tasbih 4000 Pak. Dan itu beliau tidak tidur sebelum dia menghabiskan tasbihnya itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kok tawa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tawa mana? Allahu akbar, Allahu akbar. Terus itu la ilaha illallah, la ilaha. Sampai entek 4000 tidur. Kok tengah bengi bangun lagi tahajud. Sampai nunggu subuh. Mantun subuh wiritan maneh. Nggih 4000 niku wau. Sampai jam 10. Nabi itu sampai lihat, "Hah? Sampean yang dari subuh tadi?" "Enggih ya Rasulullah." Tak tega Kanjeng Nabi. Wis tak kasih gantine ono wiritan, jadi Nabi ke istrinya ini, ono wiritan sing pahalane sama dengan sampean wiritan mulai dari sebelum subuh sampai jam 10 itu cukup diganti dengan tidak sampai 1 menit, itu pahalanya sama. Mau kata, mau ya Rasul, mau. Terus diajari subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Wis iku wacon. Itu pahalane iso ngalahno wiritane sampean yang dari subuh sampai jam 10. Sampai karena tidak tega tiap hari gitu istrinya itu. Akhirnya dikasih wiritan singkat padat. Ya. Pahalane gede. Akhirnya ya sak kobre ae wis sing dimaca sing pendek niku wae. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kawan-kawan tak tulis dong nggih. Nah, cek genah. Terus jenengan butuh kopi, mantun niku jenengan amalkan, insyaallah pahalani seperti pahalai istri Nabi yang dikasih pahala yang dikasih wiritan itu biar bisa melebihi pahalanya wiritannya beliau dari subuh sampai jam 10 pagi. Sik ndedelok kok durung mari-mari. Kapan iso ngelone wiritan tok ae. Akhirnya dikasih wiritan pendek tapi manfaat pahalanya gede. Terus mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Siapa yang dicintai Nabi itu? Abu Bakar, Umar, Aisyah, Ali, dan segenap orang-orang yang disebutkan hadis bahwa beliau mencintai mereka. Lebih dari itu, hendaknya kita mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Nabi, termasuk ucapan, perbuatan, dan yang lain. Jadi mencintai orang yang dicintai oleh Nabi. Mencintai Sayyidina Abu Bakar, mencintai Sayyidina Umar, mencintai Sayyidatina Aisyah, mencintai Sayyidatina Khadijah, mencintai semua Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Mencintai dalam arti meniru akhlaknya. Mencintai seseorang itu bukan berdasarkan nafsu, tetapi dia berdasarkan kehormatan. Kita mencintai ulama bukan berarti hawa nafsu, ndak. Mencintai ulama berarti mencintai niru akhlaknya. Gitu Pak ya. Niru lomane, niru dawuh-dawuhe,
niru budi pekertine. Oh, Masya Allah. Itu yang dimaksud. Ini sampai nomor 2 nggih. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Sabtu ke-3. Sabtu ke-3 itu lanjutkan sing nomor 3 nggih. Di halaman 131. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta. Sebelum ditutup, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya silakan, mumpung ketemu. Halo. Suara saya bisa didengar? Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Monggo. Ada seseorang itu bilang bahwasanya kalau sholat taraweh itu witir sore, terus malamnya witir lagi. Gimana itu, Pak? Baik, pertama, asal sudah dipisah dengan tidur, tidak masalah. Pertama. Yang kedua, kalau kita hati-hati dari hadis la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Kan ada hadis. Maka diakal. Ya, sorenya silahkan 2 saja. Oh, witir kan ganjil kan? Iya, nanti tak terusno. Tengah wengi tak terusno. Derek biasanya ikut di Masjid Jami Agung Malang. Itu kan selalu witir 11. Jenengan sudah nyicil berapa tadi? 2. Kantun pinten? Kantun 9. Maka jenengan melok witir lagi 9. Ada yang ulama meringankan begitu, biar kita tidak kena hadis la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Misalnya yang dimaksud itu witir kita sudah witiran, sudah ganjil, nanti kok ganjil lagi. Lo ganjil dengan ganjil ada 3 genep, bukan witir. Itulah maksudnya. Nah, kersane panjenengan tetap witir, tetap dinilai witir, sorenya jenengan nyicil 2 saja. Nanti tinggal 9 kan? Witir kan berapa banyaknya, Pak? 11. Jenengan sore nih mari taraweh, jenengan nyicil 2. Terus mundur. Gimana tinggal siji. Lho jenengan engko aku. Tiba-tiba gak tangi-tangi. Keren. Tapi yang penting kan sudah niatnya, Pak. Niat sudah untuk menyempurnakan witir, nggih. Ada lagi? Halo. Bus, Inggih. Itu kalau witir nanti tidak mau sholat lagi, silahkan witir yang 3 langsung, 1 salam. Ya. Tapi kebiasaannya Rasulullah, Pak, kebiasaan Kanjeng Nabi nggih. Lek witir kan mesti 11. Nabi itu 2 salam, sholat lagi 2 salam. Lek kepingin 5 cukup 1. 5 wis. Lek jenengan kepingin 7, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1, 7 pun. Tetep napa witir nih, Pak? Ganjil. Lek jenengan kepingin melok di Masjid Agung Jami, yang mana witirnya itu 11. Terus pripun lek gak usah witiran riyen ning masjid? Oh monggo. Jenengan mek ngimami tarawih tok mantun niku wangsul. Nggih ta? Lho kok wak witiran engko aku melok di Masjid Jami. Masjid Agung Jami Malang.
Di mana di sana itu witirnya ping pinten? 11. Boleh. Jadi kalau jenengan kesel enggak mau ikut yang 11 niku, kesel pun ya langsung 3 mawon. Langsung 3. Lah, sakniki Pak, umpami kebalikane. Jenengan sudah ngimami tarawih ping 3. Wit tarawih ngimami ditutup witir ping 3. Kok kepingin nambah dijami, jenengan tinggal nambah yang genap. Tinggal pinten, Pak? Pinten, Bun? Ya. Pinten, kirang pinten? 8. Tinggal 8. Karena jenengan sudah 3. 8 tambah 3 pinten? Paham Pak nggih? Nek kepingin ngoten bisa diakal biar tidak masuk ke hadis napa wau? La witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Maksudnya itu antara genap dan ganjilnya, bukan pelaksanaannya loh. Lek pelaksanaan mesti loro sore karo bengi. Paham nggih? Ayo ditiru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wassalama wal mu'afata ad-daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun bade selopot anyona sepora sake bengkong cek sarana sekalangkong saporana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.